Welcome to my channel at Star Story Anime. Kali ini saya akan menceritakan dari kisah anime terupdate One Piece di chapter 1152 yang berjudul Satu Hari Yang Sangat Buruk, karya Eiichiro Oda. Yang diawali kisah ini menceritakan tentang cerita kembali ke masa lalu, di mana negeri para raksasa, Elbaf. Terungkap bahwa insiden mengerikan 14 tahun lalu yang menyebabkan kematian Raja Harald ternyata bukan sekedar pemberontakan biasa, melainkan melibatkan rahasia besar dan kehadiran sosok misterius. Sekarang situasi di Elbaf semakin genting. Gerd dan Heidrudin bergegas naik lift untuk bertindak cepat, sementara Luffy memutuskan untuk tetap tinggal di bawah dan siap menghadapi bahaya sendirian. Dia dengan percaya diri menerima tantangan tersebut, menunjukkan tekadnya yang kuat untuk melindungi teman-temannya. Dan Luffy berjanji akan menyelamatkan semua orang. Loki akhirnya dibebaskan dan siap bertarung demi Elbaf. Sementara itu, terungkap bahwa musuh-musuh mereka memiliki tubuh abadi, namun belum bisa memaksimalkan kekuatan Conqueror's Haki yang dimiliki. Mereka sadar masih ada orang kuat yang bisa menggunakan Conqueror's Haki di antara musuh. Sanji yakin tak akan kalah lagi. Sementara Zoro terkejut saat tahu musuh sudah bisa mengendalikan haki tersebut secara sadar. Pada bagian kisah ini terjadi pertengkaran hebat karena rasa tidak percaya dan tuduhan pengkhianatan. Loki marah besar karena tanah kelahirannya diselamatkan orang asing, sementara Heidrudin menolak bekerja sama dengan pemerintah. Situasi makin genting, Luffy pun berteriak meminta mereka segera bertindak sebelum terlambat. Luffy pun mengajak Heidrudin bergabung menjadi anggotanya agar bisa membebaskan Loki. Meskipun teman-temannya kaget dan menolak, Luffy tetap bersikeras karena dia hanya ingin bertarung, bukan memerintah. Luffy sebenarnya ingin membebaskan Loki, namun terungkap fakta mengerikan bahwa 14 tahun lalu Loki membunuh 113 orang dan hampir membunuh ayahnya sendiri, menjadikannya penjahat terbesar di Elbaf. Sekarang terungkap bahwa Shanks pernah berada di Elbaf saat kejadian 14 tahun lalu. Gaban meminta Loki menceritakan kebenaran, sementara suasana semakin tegang dan misteri di balik insiden itu mulai terkuak. Cerita ini kembali ke masa lalu. 14 tahun yang lalu di Kastil Aurust, Elbaf. Loki kembali ke negerinya, namun suasana terasa sangat mencekam dan penuh rahasia gelap yang tak ingin diingat lagi. Di dalam istana, Loki bertemu ayahnya, Raja Harald. Terungkap bahwa mereka menentang mereka yang pernah membunuh kelompok Rocks, namun Loki menolak terlibat dalam politik dunia dan menolak bekerja sama dengan pemerintah dunia. Pada akhirnya, suasana di istana menjadi ricuh. Loki datang kembali dan langsung bertindak kasar, membuat orang-orang di sana kaget dan panik. Ternyata dia ingin menemui ayahnya dengan cara yang sangat keras kepala. Lalu muncul sosok misterius yang disangka Raja Harald. Para pengawal langsung menyerang dengan panik, namun sosok itu tak tergoyahkan. Loki dan yang lainnya terkejut luar biasa melihat kejadian yang sungguh tak terduga. Sedangkan di tempat yang berbeda, Shanks dan Gaban bersantai di pemandian alam yang indah di Midgard. Mereka mengobrol tentang masa lalu, teman-teman lama, dan rahasia yang tersimpan di Elbaf, membuat suasana terasa hangat namun penuh misteri. Shanks dan teman-temannya bersantai sambil mengobrol santai. Terungkap bahwa Shanks pernah bertemu dan cukup akrab dengan Mary Joa, serta mengenal Raja Harald yang dianggap layaknya dewa. Terungkap bahwa kematian Raja Harald dan pembantaian di kastil bukan sekedar pemberontakan biasa. Ada rahasia besar, kekuatan terlarang, dan buah iblis yang terlibat, membuat misteri di Elbaf semakin dalam. Dan di kisah ini, cerita kembali mundur jauh ke masa lalu, memperkenalkan kelompok bajak laut prajurit raksasa yang membuat nama Elbaf sangat ditakuti. Kekuatan mereka luar biasa, dan alasan dibaliknya ternyata berkaitan dengan sosok putri yang sangat cantik. Dan ending di akhir kisah ini, muncullah Raja Harald yang memiliki kekuatan luar biasa dan sifat yang sangat buruk. Dia menghancurkan segalanya dengan mudah dan menantang para dewa, menunjukkan betapa dahsyat dan mengerikannya sosok ini. Terima kasih telah menonton dan menjadi viewer setia channel kami. Tunggu dan saksikan visual story berikutnya yang selalu mengisahkan anime-anime terupdate kesayangan Anda.
Dan jangan lupa bantu like juga subscribe-nya apabila Anda suka dengan tayangan channel kami. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update info terbaru anime-anime kesayangan Anda.